Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, terima kasih karena telah hadir di tepat waktu. Hari ini rapat kita akan membahas mengenai peluncuran produk baru dari Potek untuk varian Cucumber Potato Fusion Chips. Oke, tim R&D mungkin boleh langsung saja untuk memaparkan konsep dan rencana produksinya. Baik, terima kasih Bu Direktur atas kesempatannya. Izinkan saya mempresentasikan konsep produk sekaligus kesiapan menuju peluncuran. Oke, baik. Di sini ada latar belakang menuju peluncuran yang Potek dikembangkan sebagai keripik sehat berbahan dasar kentang dan timun yang diproses menggunakan metode dehidrasi tanpa minyak, sehingga tetap renyah namun lebih aman untuk dikonsumsi. Dengan cita rasa ringan dan bahan alami, Potek menjadi pilihan snack yang sehat, praktis, natural dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen yang ingin ngemil tanpa rasa bersalah. Nah, di sini juga ada tujuan dan juga manfaat. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan produk Potek ke pasar sebagai produk cemilan sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk makanan yang sehat dan juga bergizi. Untuk manfaatnya sendiri yaitu peluang untuk memperkuat brand awareness, meningkatkan daya saing, dan memperluas pangsa pasar. Kehadiran Potek memberikan pilihan cemilan yang lebih sehat, ringan, dan mudah diakses tanpa rasa bersalah. Oke, masuk ke analisis pasar. Di sini ada tren cemilan sehat. Berikut merupakan tren minat cemilan sehat pada 5 tahun terakhir. Di sini bisa dilihat tren cemilan sehat meningkat sangat drastis pada tahun 2021. Berikut analisis pasarnya. Yang pertama, tren gaya hidup sehat sangat meningkat, terutama di kalangan remaja dan juga dewasa muda. Konsumen mulai memilih produk rendah lemak, alami, dan bebas bahan kimia. Selanjutnya, ketersediaan cemilan sehat yang benar-benar alami dan terjangkau masih terbatas. Di sini ada perilaku konsumen. Yang pertama dari survei Herbalife Asia Pasifik. Sebanyak 89% konsumen Indonesia menilai pola makan sehat penting dan sebanyak 95% berencana menerapkan gaya hidup lebih sehat di tahun ini. Oke, dari survei Statista pada tahun 2024, sebanyak 78% konsumen mengutamakan kesegaran, sebanyak 66% memilih produk berbahan alami, dan 69% aktif meningkatkan konsumsi makan sehat. Di sini juga ada segmentasi pasarnya berdasarkan demografis, yaitu mulai dari usia 15 hingga 35 tahun untuk pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja muda. Berdasarkan geografis, yaitu di perkotaan dan sekitaran kampus atau perkantoran. Berdasarkan psikografis, yaitu yang peduli kesehatan, suka tren makan sehat, gaya hidup aktif, dan juga berkelanjutan. Berdasarkan behavioral, yaitu yang mencari snack rendah lemak, alami, praktis, dan juga terjangkau. Next, di sini ada analisis kompetitor. Yang pertama itu ada kompetitor langsung, snack sehat seperti Feeder, Soy Joy, dan keripik sayur komersial yang mungkin harganya lebih tinggi dan tidak selalu alami. Yang kedua ada kompetitor tidak langsung, snack konvensional seperti keripik kentang, keripik pedas yang tinggi minyak atau garam. Yang terakhir itu ada peluang. Di sini masih cemilan sehat yang alami, rendah lemak, dan terjangkau sehingga Potek mempunyai diferensiasi yang kuat di pasaran. Berikutnya ada analisis SWOT. Oke, di sini strengthnya itu ada perpaduan bahan alami yang bergizi, alternatif cemilan dengan kadar minyak yang rendah, mengandung serat dan mineral alami, daerah rasa timun yang khas, proses produksi yang rumit, biaya produksi yang relatif tinggi, dan juga perlu edukasi terhadap konsumen. Untuk opportunities-nya yaitu peningkatan permintaan cemilan sehat, potensi inovasi rasa yang alami, dan juga kerjasama lintas sektor. Untuk tips-nya di sini ada kompetisi dengan merek besar, keraguan konsumen terhadap klaim, perubahan tren pasar yang cepat, dan juga ketergantungan pada bahan musiman. Oke, di sini ada timeline peluncuran yang dimana ada kegiatan, waktu pelaksanaan, dan juga penanggung jawab. Untuk kegiatan yang pertama yaitu ada persiapan dan desain kemasan. Untuk waktunya sendiri yaitu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 10 Desember 2025. Untuk yaitu ada promosi pra-launching di media sosial. Untuk waktunya pada tanggal 11 hingga 18 Desember 2025. Untuk penanggung jawabnya ada tim media. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu ada acara launching dan sampling yaitu pada tanggal 20 Desember 2025.
Penanggung jawabnya evaluasi dalam hasil penjualan dan juga feedback. Untuk pelaksanaannya sendiri di sini ada di bulan Januari pada tahun 2026. Untuk penanggung jawabnya di sini ada tim marketing. Di sini juga ada estimasi anggaran. Kebutuhan yang kita butuhkan yaitu ada produksi dan kemasan awal. Stok awalnya yaitu sebanyak 1000 pieces dan estimasi biayanya sebesar 9 juta. Kita juga membutuhkan desain dan juga cetak kemasan dengan estimasi biaya 2.500.000. Ada influencer dan juga event launching dengan estimasi biaya 1.500.000. Untuk kebutuhan sampling dan juga merchandise yaitu estimasi biayanya sebesar 3 juta. Untuk total estimasi biayanya yaitu sebesar 16 juta. Di sini ada estimasi anggaran yang dimana isinya dari biaya produksi yaitu sebesar 9 juta, juga biaya desain sebesar 2.500.000. Jadi totalnya sebesar 11.500.000. Kita akan menghitung HPP per unit yaitu dari total HPP dan juga jumlah unit. Total HPP-nya tadi sebanyak 1000 pieces. Itu dibagi jadi hasilnya 11.500. Jadi harga jual produk per pieces sebesar 11.500. Oke, berikut ada visual dari kemasan produk Potek. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan konsep dan juga rencana produksinya oleh tim R&D. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi evaluasi. Saya persilahkan bagi tim yang ingin memberikan tanggapan atau ingin memberikan sanggahan. Silahkan. Baik, HR silahkan. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait SDM ya Bu. Apakah penggunaan dehidrator membutuhkan keterampilan yang sangat khusus? Yang kedua, waktu dehidrasi biasanya lebih panjang dibanding proses lain ya. Jadi apakah ini akan membuat beban kerja semakin meningkat? Yang ketiga, dari sisi peluncuran, apakah ada risiko pasar yang menolak karena kombinasi timun dan ketan ini masih sangat baru di pasaran? Terima kasih. Oke, mungkin tim R&D silahkan untuk memberikan tanggapan atau jawabannya. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya. Izin menjawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama terkait SDM dengan penggunaan dehidrator. Penggunaan dehidrator ini relatif sederhana. Pelatihan hanya memakan sekitar waktu 1 jam saja. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu waktu proses memang lebih panjang, namun dapat berjalan semi otomatis sehingga tidak membebani karyawan secara signifikan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga mengenai resiko peluncuran, kami sudah melakukan survei awal pada 30 responden dan 71% menyatakan penasaran dan tertarik karena konsepnya yang unik namun tetap sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk tim lain saya persilahkan untuk memberikan tanggapan juga. Oke, baik. Tim marketing silahkan. Baik, terima kasih Bu Direktur. Jadi dari sisi pemasaran, tren makanan sehat memang sedang naik daun-daunnya, khususnya yang berlabel non-oil, low calories, dan natural ingredients. Varian ini punya potensi besar menurut saya karena yang ke-1 bisa diposisikan sebagai gluten free dan healthy snack. Dan yang kedua, visual chips hasil dehidrator sangat estetik, bagus untuk konten TikTok dan Instagram. Yang ketiga yaitu cocok untuk kolaborasi dengan influencer wellness dan diet lifestyle. Yang ketiga yaitu produk ini unik, nggak seperti biasanya dan potensinya cepat viral karena sifatnya must try. Baik, begitu saja dari tim marketing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua masukannya. Jika tidak ada masukan lain, saya anggap semuanya setuju dengan peluncuran produk ini. Oke, mungkin untuk notulen bisa silahkan bacakan hasil rapat hari ini.
Baik, izinkan saya membacakan rangkuman hasil rapat hari ini. Yang pertama, topik utama rapat adalah rencana peluncuran produk baru, yaitu Potek Cucumber Potato Fusion Chips. Yang kedua, dari pemaparan R&D, produk ini memiliki keunggulan yaitu non-oil, berkalori rendah, dan menggunakan bahan baku lokal, sesuai tren healthy snacking. Yang ketiga, HRD mengkritisi tentang aspek SDM, lalu durasi produksi dan resiko pasar. Dan R&D juga menjelaskan bahwa semuanya masih dapat bisa dikelola. Yang keempat, tim marketing mendukung penuh karena produk memiliki potensi viral dan mudah diposisikan sebagai snack sehat. Yang terakhir, keputusan rapat adalah peluncuran produk disetujui dan akan masuk ke tahap trial produksi skala kecil untuk persiapan launching. Demikian rangkuman rapat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh departemen dan juga yang telah hadir hari ini. Rapat saya akhiri, selamat kembali bekerja dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu.